Maha Kuasa. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Anak-anak Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 5 dan 7. Amsal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Siap? Kita akan baca. 1, 2. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Amin. Saudara yang kekasih, ini nasihat kepada anak atau kepada murid untuk belajar setia, rajin belajar. Saudara, di dalam ayat yang kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya. Ayah itu sangat ngerti. Cuma si anak dasar bodoh, maka selalu nolak. Selalu nolak. Kalau ayahnya bilang A, dia bilang B. Kalau ayahnya bilang A, dia bilang ayah bodoh. Papi tidak bagus. Papi bodoh. Aku lebih pintar, aku lebih pengalaman. Saudara, ini anak bodoh. Itu sebab saya tidak pernah bisa dipercayai oleh Allah Bapa saya perkara yang besar. Karena saya mengandalkan diri saya. Saya katakan tadi, kalau engkau tidak membuang pikiranmu sendiri, maka pikiran Allah tidak jalan. Kalau engkau membuang jalan pikiranmu yang sesat dan engkau mengambil jalan pikiran Allah Bapamu, Dia punya rancangan damai sejahtera yang jalan dan engkau akan dilengkapi semuanya. Itu sebab jadi anak yang taat. Katakan anak yang taat. Seperti Daud dan anak buahnya. Saudara, hari ini mungkin engkau menantikan sejumlah uang. Saudara, mungkin hari ini engkau menantikan Tuhan menjamah dan menyembuhkan penyakitmu. Saudara, mungkin engkau menantikan sesuatu jawaban dari problemamu yang luar biasa beratnya. Tapi sampai segini malam, engkau belum dapat. Bagaimana? Berani menghadapi hari esok? Kecil hati kita. Kecil. Jangan-jangan kalau Tuhan tidak kasih, bagaimana? Saudara, itu sebab Anda dan saya harus belajar. Semua tanpa konsentrasi, tanpa belajar, tidak mungkin pintar. Itu sebab Anda dan saya harus rajin, setia berbakti, mengenali firman lebih dalam lagi, lebih banyak pengertian firman yang saudara bisa tangkap. Maka itu membawa saudara kepada satu kelulusan bahwa saudara betul-betul equip, saudara betul-betul ahli dan lihai, saudara betul-betul penuh dengan pengertian Allah. Saudara, kenapa? Karena saudara sudah melewati segala macam exercising. If you are in your exercise between God's winner and also your problem, you must do it. You must pass it on. Engkau harus melewatinya. Dan engkau harus sangat pintar. Engkau harus bisa melewati semuanya. Baru engkau bisa mendapatkan kemuliaan Allah. Seringkali pengalaman kita, saudara, itu kita unggulkan. Wah, aku sudah tua, pengalamannya banyak. Makan asam dan garam banyak sekali. Ya. Makanya mukanya sampai peletot-peletot tidak karu-karuan. Karena makannya cuma asam dan garam. Amin. Saudara, lihat. Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Aku adalah seorang yang harus tahu rahasia firman. I will pass every problem, every examination, every test, every temptation in my life.
so that I can get all the reward from God. Banyak kali kita ingin itu cepat kita raih, tapi kita nggak pernah belajar. Saudara, sebab kalau Anda mau belajar, engkau akan menghasilkan ayat yang ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Amin. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ini lain loh. Itu bisa kita bilang orang benar diganti orang kaya. Di rumah orang kaya ada banyak harta benda. Itu sudah tidak usah dibilang. Saudara, dari pagi saya katakan kalau orang kaya itu tambah susah. Orang tambah banyak uangnya tambah susah. Mungkin sudah tidak percaya, percaya aja deh sama saya. Saudara, karena saya membuktikan sendiri. Banyak orang yang sangat kaya, susahnya berat sekali. Dia mencoba menutupinya dengan jalan-jalan, makan enak, have fun dan enjoying their lives. Tetapi itu semua nol semuanya. Sampai orang ini datang kepada Yesus. Baru beres semuanya. Itu sebab Alkitab mengatakan di rumah orang benar. Katakan, saya mau menjadi orang benar. Karena dia berjanji di rumah orang benar ada banyak harta benda. Haleluya. Para kekasih, dan ini luar biasa ya. Sebab Anda dan saya harus mempunyai pendidikan rohani, konsentrasi, visi kita, pandangan kita, konsentrasi, dengaran kita kepada suara firman. Maka Allah kirim tentara dari sorga untuk membantu kita. Kita berdiam diri, Allah bekerja. Menarik sekali kalimat yang terakhir dari ayat yang ke-6. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Coba. Begitu banyak orang, hasilnya banyak saudara. Yang luar biasa penghasilannya. Tetapi mendapat kerusakan karena dia fasik. Karena dia fasik. Kalau orang dia fasik, income dia, pendapatan dia hanya menimbulkan kerusakan. Tuh, lihat. Jadi apa yang saudara harus dapat? Orang benar. Wong bener. Neng omae ono rojo brono ukih. Ya, haleluya. Para kekasih, itu sebab kita harus meluruskan jalan kita supaya, katakan supaya hidup saya bersenang-senang. Karena yang maha kuasa, bukan karena faktor yang lain. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, bagian kedua kita akan tengok di sini. Baru setelah kita mempunyai sifat kebenaran, saudara, kepatuhan kepada firman, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa. Amin. Jadi bersenang-senanglah, saudara. Nikmati sisa umur hidupmu. Nah, sudah mulai mikir kan? Uangnya siapa? Uangnya siapa? Engkau selalu nyampur firman dengan pendapatmu sendiri. Itu sebab firman tergendala dan tidak bisa operasional. Firman tidak bisa menunjukkan khasiatnya. Gak bisa muncul khasiatnya. Karena kecampur pikiran kita orang. Kalau firman Tuhan mengatakan bersenang-senanglah. Saudara, apakah engkau bisa mengaminkan karena engkau gak mungkin bisa senang? Di sini testing kejiwaan iman kita. Kalau Tuhan berkata bersenang-senanglah, tapi aku itu nyadar bahwa aku gak mungkin bisa senang hidup. Ada beberapa faktor.
Karena aku tidak punya istri, aku tidak punya suami, aku tidak punya anak, kata yang lain. Aku tidak punya kerjaan, kata yang lain. Gajiku cuma kecil, kata orang lain. Aku tidak punya pendidikan, aku tempatnya aja terpencil, kata yang lain. Aku bekas orang yang sudah divonis hukuman. Tidak ada orang mau percaya lagi sama aku. Kalau engkau mencampurnya, Allah gak bisa kerja. Itu sebab kalau saudara beriman, engkau harus murni Tuhan. Hamba taruh pikiran hamba. Pengakuan tentang keadaan nyadarnya hamba. Hamba mau taruh di ujung kakimu. Supaya murni. Katakan murni. Tuhan yang bekerja. Seperti yang saya baca ini. Seperti yang saya percayai ini. Seperti yang saya imani ini. Akan terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada kalimat firman, maka sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa. Siapa yang percaya, angkat tangan kanannya. Katakan Tuhan Yesus. Malam ini saya percaya. Saya meletakkan keadaan pribadi, pendapat saya, pendapat orang lain. Saya mengambil pendapatmu dan janjimu dalam nama Yesus. Mulai malam ini saya akan hidup senang dalam pemeliharaanmu. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau hidup susah lagi. Tuhan sudah cukup lama dan kami sudah berjalan 2 bulan dalam tahun ini. Tolong kasih sisa umur hidup kami bersenang-senang oleh karena Engkau Allah yang maha kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya.